Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Candi Geseng. Halo semuanya, semoga kalian selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan perlindungan dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan sebuah kisah yang beredar di masyarakat tentang pesugihan yang konon terjadi di sebuah jembatan tua yang dikenal angker oleh warga sekitar. Cerita ini berkembang dari penuturan warga setempat dan menjadi peringatan agar kita selalu berhati-hati serta tidak mudah tergoda oleh jalan pintas untuk mendapatkan kekayaan. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi... Di sebuah desa kecil yang tak terlalu jauh dari hiruk-pikuk kota, berdiri sebuah jembatan tua yang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Warga menyebutnya jembatan Kali Ireng, karena sungai yang mengalir di bawahnya tampak gelap dan keruh sepanjang waktu. Airnya tidak pernah benar-benar jernih, bahkan saat musim kemarau. Jembatan itu terbuat dari beton tua yang mulai retak di sana-sini. Besinya berkarat dan dinding pembatasnya dipenuhi lumut tebal. Jika siang hari, jembatan itu tampak biasa saja, hanya bangunan tua yang jarang dilalui kendaraan. Namun ketika malam tiba, suasananya berubah drastis. Angin berhembus lebih dingin dibanding tempat lain di desa, suara gemericik air terdengar seperti bisikan panjang, dan pohon-pohon bambu di sekitar jembatan saling bergesekan, menimbulkan suara berderit yang membuat bulu kuduk berdiri. Tidak ada lampu penerangan di sana, hanya cahaya bulan yang kadang muncul malu-malu di balik awan. Sejak dulu, warga desa percaya bahwa jembatan itu bukan sekedar tempat penyeberangan, melainkan gerbang menuju sesuatu yang tak kasat mata. Konon, dahulu pernah terjadi kecelakaan besar di sana. Sebuah gerobak pengangkut hasil panen jatuh ke sungai saat hujan deras mengguyur desa. Kusir dan kudanya hanyut dan tidak pernah ditemukan. Sejak kejadian itu, sering terdengar suara ringkikan kuda pada tengah malam, padahal tidak ada siapapun di sekitar sungai. Anak-anak dilarang keras bermain di dekat jembatan saat senja. Orang tua selalu mengingatkan agar pulang sebelum maghrib jika melewati jalan itu. Banyak pengendara motor mengaku kendaraannya tiba-tiba mogok tepat di tengah jembatan tanpa sebab yang jelas. Mesin yang sebelumnya normal mendadak mati dan baru bisa menyala kembali setelah didorong menjauh beberapa meter dari lokasi itu. Ada pula yang bercerita melihat sosok perempuan berdiri mematung di ujung jembatan. Rambutnya panjang menutupi wajah, pakaiannya putih kusam dan kakinya tak menyentuh tanah. Namun ketika didekati, sosok itu menghilang begitu saja. Cerita-cerita itu menyebar dari mulut ke mulut, menjadi bagian dari kehidupan warga desa yang sudah terbiasa hidup berdampingan dengan kisah-kisah gaib. Meski begitu, ada satu cerita yang lebih jarang dibicarakan, hanya berbisik pelan di antara orang-orang tua saat duduk di pos ronda. Mereka percaya bahwa jembatan Kali Ireng adalah tempat pesugihan, tempat orang-orang tertentu datang untuk mencari kekayaan dengan cara yang tidak wajar. Tidak semua orang bisa melihat atau merasakan keanehan di sana, tetapi mereka yang datang dengan niat tertentu akan merasakan sesuatu yang berbeda. Konon, pada malam-malam tertentu seperti Jumat Kliwon atau Selasa Legi, suasana di jembatan itu menjadi lebih berat, udara terasa menekan dada, dan suara sungai berubah seperti rintihan panjang penuh kesedihan. Beberapa warga pernah melihat orang asing datang membawa sesajen berupa bunga 7 rupa, ayam hitam dan kemenyan. Orang-orang itu biasanya datang sendirian, menunduk dan tidak pernah berbicara dengan siapapun. Mereka berdiri di tengah jembatan tepat saat jarum jam menunjuk pukul 12 malam. Setelah itu, terdengar suara aneh seperti angin berputar di satu titik, lalu semuanya kembali sunyi. Anehnya, beberapa bulan kemudian orang-orang yang pernah terlihat melakukan ritual itu mendadak hidup berkecukupan. Usaha mereka maju pesat, rumah mereka diperbaiki, dan rezeki seakan mengalir tanpa henti. Namun kebahagiaan itu tidak pernah bertahan lama, selalu ada kabar duka yang mengikuti. Ada yang kehilangan anggota keluarga secara mendadak, ada yang mengalami kecelakaan misterius, bahkan ada yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Semua kejadian itu membuat warga semakin yakin bahwa jembatan tersebut menyimpan perjanjian tak terlihat antara manusia dan sesuatu yang berdiam di bawah aliran Kali Ireng. Sungai itu sendiri memiliki arus yang tidak terlalu deras, tetapi kedalamannya sulit diperkirakan. Beberapa penyelam dari kota pernah mencoba mengukur kedalaman sungai saat musim kemarau, namun mereka mengaku merasakan arus aneh dari bawah, seolah ada tarikan kuat yang datang dari dasar. Mereka menghentikan pencarian tanpa memberikan penjelasan rinci. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani mencoba. Di siang hari, burung-burung sering hinggap di pagar jembatan, tetapi menjelang senja, tak satu pun terlihat. Hewan-hewan seolah menghindari area tersebut ketika cahaya matahari mulai redup. Warga desa hidup dengan keyakinan bahwa ada batas tak kasat mata yang tidak boleh dilanggar. Namun manusia seringkali kalah oleh keinginan dan kebutuhan. Di balik cerita-cerita menyeramkan itu, tersimpan godaan besar berupa janji kekayaan instan. Bagi mereka yang hidup dalam kesulitan, jembatan tua itu bukan hanya bangunan angkar, melainkan harapan terakhir. Harapan yang dibungkus dalam ketakutan. Malam demi malam, jembatan Kali Ireng tetap berdiri kokoh menyaksikan siapa saja yang datang dengan niat tersembunyi. Air sungai terus mengalir, membawa rahasia demi rahasia. Di desa yang sama, tidak jauh dari jembatan Kali Ireng, hiduplah seorang pria bernama Pak Dharma.
Usianya hampir menginjak 45 tahun. Tubuhnya kurus dengan wajah yang mulai dipenuhi garis-garis lelah. Sehari-hari ia berjualan sembako kecil-kecilan di pasar desa. Lapaknya tidak besar, hanya meja kayu sederhana dengan terpal biru sebagai penutup atap. Ia menjual beras, gula, minyak goreng, dan kebutuhan dapur lainnya dalam jumlah terbatas. Keuntungan yang ia dapat tidak seberapa, cukup untuk makan sehari-hari, tetapi jarang ada sisa untuk ditabung. Beberapa tahun terakhir, keadaan ekonomi di desa menurun. Banyak warga memilih belanja ke minimarket di kota yang jaraknya hanya 20 menit perjalanan. Dagangan Pak Darma semakin sepi. Ia sering duduk termenung menunggu pembeli yang tak kunjung datang. Terkadang hingga siang hari hanya 1 atau 2 orang yang membeli barang dalam jumlah kecil. Setiap kali menghitung uang hasil penjualan, dadanya terasa sesak. Uang itu tidak cukup untuk membayar hutang yang semakin menumpuk. Ia pernah meminjam uang kepada koperasi desa untuk menambah modal, berharap dagangannya bisa lebih lengkap dan menarik pembeli. Namun kenyataannya berbeda. Modal habis untuk menutup kebutuhan sehari-hari, sementara pemasukan tetap sedikit. Di rumah, istrinya, Bu Rini, sering mengeluh tentang biaya sekolah anak mereka yang semakin tinggi. Anak tunggal mereka, Andi, baru duduk di bangku sekolah dasar dan sering sakit-sakitan. Biaya berobat menjadi tambahan beban yang tak terduga. Setiap malam, Pak Darma sulit tidur. Ia memandangi langit-langit rumahnya yang mulai lapuk, mendengar suara kipas angin tua berderit pelan. Pikiran tentang hutang dan masa depan keluarganya terus berputar di kepalanya. Ia merasa gagal sebagai kepala keluarga. Rasa malu menghantuinya setiap kali bertemu tetangga yang tampak hidup lebih sejahtera. Ada tetangganya yang baru saja membeli sepeda motor baru, ada pula yang merenovasi rumah menjadi lebih bagus. Sementara dirinya masih bergelut dengan kesulitan yang seolah tidak ada ujungnya. Suatu sore, saat hujan turun rintik-rintik dan pasar mulai sepi, Pak Darma duduk di warung kopi dekat pintu masuk pasar. Warung itu menjadi tempat berkumpul para pedagang untuk berbagi cerita. Di sana ia mendengar kabar tentang seorang pedagang dari desa sebelah yang mendadak kaya. Usahanya berkembang pesat dalam waktu singkat. Orang-orang berbisik bahwa kekayaan itu bukan hasil kerja keras biasa. Ada yang menyebut nama jembatan Kali Ireng dengan nada pelan dan tatapan waspada. Pak Darma awalnya hanya mendengarkan tanpa menanggapi. Ia sudah sering mendengar cerita tentang jembatan angker itu sejak kecil. Namun kali ini cerita tersebut terasa berbeda. Salah satu pria tua di warung berkata bahwa siapapun yang berani melakukan ritual tertentu di jembatan itu akan mendapatkan rezeki berlimpah. Tetapi tentu saja ada harga yang harus dibayar. Kata-kata itu terngiang di kepala Pak Darma sepanjang perjalanan pulang. Hujan semakin deras, jalanan becek, dan lampu rumah-rumah mulai menyala satu persatu. Ia melintasi jalan menuju arah jembatan, meski tidak benar-benar mendekat. Dari kejauhan, siluet jembatan terlihat gelap dan sunyi di bawah langit kelabu. Ada rasa takut, tetapi juga rasa penasaran yang perlahan tumbuh. Malam itu, setelah makan malam sederhana bersama keluarganya, Pak Darma kembali termenung. Bu Rini berbicara tentang tagihan listrik yang menunggak dan seragam sekolah Andi yang mulai kekecilan. Pak Darma hanya mengangguk tanpa banyak bicara. Di dalam hatinya, ia merasa terdesak. Ia ingin memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Ia ingin melihat istrinya tersenyum tanpa khawatir soal uang. Ia ingin anaknya sehat dan bisa sekolah tinggi. Namun kenyataan seolah menutup semua jalan. Beberapa hari kemudian, keadaan semakin memburuk. Koperasi desa mulai menagih cicilan dengan tegas. Seorang petugas datang ke lapaknya, mengingatkan bahwa jika tidak ada pembayaran, barang-barangnya bisa disita. Rasa panik mulai menguasai pikirannya. Ia merasa seperti berdiri di tepi jurang tanpa pegangan. Di tengah keputusasaan itu, cerita tentang pesugihan di jembatan Kali Ireng kembali muncul di benaknya. Ia mencoba menepis pikiran tersebut, menganggapnya hanya mitos atau cerita untuk menakut-nakuti. Namun setiap kali melihat anaknya batuk keras di malam hari, atau istrinya menyembunyikan tangis karena memikirkan biaya dapur, keyakinannya mulai goyah. Ia mulai bertanya dalam hati, bagaimana jika cerita itu benar? Bagaimana jika memang ada cara cepat untuk keluar dari kesulitan ini? Bukankah ia hanya ingin membahagiakan keluarganya? Bukankah niatnya baik? Pertanyaan-pertanyaan itu menjadi pembenaran kecil yang perlahan mengikis rasa takutnya. Hingga suatu malam, saat angin berhembus lebih dingin dari biasanya, dan suara anjing terdengar melolong panjang dari arah sungai, Pak Darma berdiri di depan rumahnya memandang jalan gelap yang mengarah ke jembatan. Untuk pertama kalinya, ia tidak hanya merasa takut, ia merasa tergoda. Di antara rasa putus asa dan harapan yang samar, benih keputusan mulai tumbuh di dalam dirinya. Ia belum tahu langkah apa yang akan diambil, tetapi satu hal mulai jelas, kesulitan hidup yang menghimpitnya telah membuka pintu bagi pikiran-pikiran yang sebelumnya tak pernah berani. Sejak malam ketika pikiran tentang jembatan Kali Ireng terus menghantuinya, Pak Darma tidak lagi bisa menjalani hari-harinya dengan tenang. Setiap kali ia duduk di lapak kecilnya di pasar, bayangan tentang jalan pintas menuju kekayaan kembali muncul di benaknya. Ia mulai memperhatikan pembicaraan orang-orang di sekitarnya dengan lebih saksama, terutama jika menyangkut cerita-cerita mistis. Beberapa pedagang tua pernah menyebut nama seorang orang pintar yang tinggal di desa seberang, tepat di pinggir kebun tebu yang luas dan jarang dilalui warga.
Orang itu dikenal pendiam, jarang keluar rumah, tetapi sering didatangi tamu pada malam hari. Tidak semua orang berani menemuinya, karena konon ia hanya membantu mereka yang benar-benar siap dengan segala konsekuensinya. Selama beberapa hari, Pak Dharma menimbang-nimbang niatnya. Hatinya masih diliputi rasa takut dan ragu. Ia sadar jalan yang akan ia tempuh bukan jalan biasa. Namun tekanan hidup membuat pertimbangannya semakin tipis. Suatu sore, setelah pasar tutup lebih awal karena hujan deras, ia memutuskan untuk mencari tahu kebenaran cerita itu. Dengan sepeda motor tuanya, ia menyusuri jalanan licin menuju desa seberang. Langit tampak mendung, udara terasa lembab, dan suara petir sesekali terdengar dari kejauhan. Rumah orang pintar itu terletak di ujung jalan tanah, dikelilingi pohon pisang dan bambu yang rimbun. Pagar kayunya rendah dan sedikit miring, seolah jarang diperbaiki. Dari luar, rumah itu tampak sederhana, berdinding papan dengan lampu minyak yang menyala redup di teras. Jantung Pak Dharma berdegup kencang saat ia memarkir motornya. Ia hampir membatalkan niatnya, tetapi bayangan hutang dan wajah anaknya yang pucat kembali menguatkan langkahnya. Ia mengetuk pintu pelan. Tidak ada jawaban pada ketukan pertama. Ia mengetuk lagi, kali ini sedikit lebih keras. Pintu terbuka perlahan dengan suara berderit panjang. Seorang pria tua berdiri di baliknya. Rambutnya putih seluruhnya, wajahnya penuh keriput, dan matanya tajam seolah bisa menembus pikiran. Tanpa ditanya, pria itu mempersilahkan Pak Dharma masuk. Di dalam rumah, aroma kemenyan samar tercium. Ruangan itu diterangi satu lampu minyak dan beberapa lilin kecil yang diletakkan di sudut-sudut ruangan. Dindingnya dipenuhi benda-benda aneh seperti keris tua, kain hitam, dan foto-foto yang tampak kusam. Pak Dharma duduk bersila di atas tikar pandan, sementara pria tua itu duduk di hadapannya tanpa berkata apa-apa untuk beberapa saat. Suasana hening begitu lama hingga Pak Dharma merasa semakin gugup. Akhirnya pria tua itu membuka suara dengan nada pelan namun tegas, menanyakan tujuan kedatangannya. Dengan suara bergetar, Pak Dharma menceritakan kesulitan hidupnya, hutang yang menumpuk, usaha yang sepi, dan keinginannya untuk mengubah nasib. Ia tidak langsung menyebut pesugihan, tetapi pria tua itu seolah sudah mengetahui maksud tersembunyinya. Ia tersenyum tipis, lalu berkata bahwa tidak semua orang sanggup menjalani jalan yang ingin ditempuh Pak Dharma. Menurutnya, jembatan Kali Ireng memang bukan sekedar cerita kosong. Ada kekuatan lama yang berdiam di sana, kekuatan yang sudah ada bahkan sebelum desa itu berdiri. Namun kekuatan itu tidak pernah memberi secara cuma-cuma. Selalu ada imbalan yang harus diberikan, dan imbalan itu seringkali lebih berat dari yang dibayangkan. Pak Dharma menelani mudah, tangannya terasa dingin, tetapi ia tidak mundur. Ia bertanya apa yang harus ia lakukan jika ingin mencoba. Pria tua itu menatapnya lama, seolah menilai keteguhan hatinya. Kemudian ia menjelaskan bahwa ritual hanya bisa dilakukan pada malam Jumat Kliwon, tepat pukul 12 malam. Pak Dharma harus membawa sesajen berupa ayam hitam hidup, kembang 7 rupa, kemenyan, dan selembar kain putih. Ia harus berdiri di tengah jembatan dan membaca mantra yang akan diberikan nanti. Namun yang paling penting, ia tidak boleh menoleh ke belakang, apapun yang terjadi. Suara tangisan, jeritan, bahkan sentuhan di bahunya tidak boleh membuatnya berpaling. Jika ia menoleh sebelum ritual selesai, akibatnya bisa fatal. Pak Dharma mengangguk pelan, meski dadanya terasa sesak. Lalu pria tua itu menambahkan satu hal yang membuat suasana semakin berat. Jika permintaan kekayaan itu dikabulkan, akan ada tumbal yang harus dibayar. Tumbal itu tidak ditentukan langsung saat ritual, tetapi akan diambil ketika waktunya tiba. Bisa dalam bentuk orang terdekat, atau sesuatu yang sangat berharga dalam hidupnya. Tidak ada yang bisa menawar atau menolak ketika saat itu datang. Malam Jumat Kliwon akhirnya tiba. Malam yang sejak beberapa hari terakhir membuat dada Pak Dharma terasa berat setiap kali mengingatnya. Sejak pagi ia sudah gelisah, bekerja di pasar dengan pikiran tidak fokus. Beberapa kali ia salah menghitung uang kembalian dan ditegur pembeli. Kertas kecil berisi mantra yang diberikan orang pintar itu ia simpan rapat di dompetnya, dilapisi plastik agar tidak basah atau rusak. Setiap kali tangannya menyentuh dompet itu, jantungnya berdegup lebih cepat. Ia sadar, setelah malam ini, hidupnya mungkin tidak akan pernah sama lagi. Sepulang dari pasar, ia bersikap seperti biasa, agar istrinya tidak curiga. Ia makan malam bersama Bu Rini dan Andi, mencoba tersenyum walau pikirannya terus melayang ke arah jembatan tua di ujung desa. Setelah anaknya tertidur, ia berpura-pura hendak pergi sebentar untuk menemui teman lama. Bu Rini tidak banyak bertanya, hanya mengingatkan agar jangan pulang terlalu larut.
Kata-kata itu membuat langkahnya sempat terhenti di ambang pintu. Ada rasa bersalah yang menyelinap, tetapi tekad yang sudah terlanjur bulat mendorongnya keluar rumah. Ia telah menyiapkan semua syarat ritual sejak sore. Ayam hitam hidup ia masukkan ke dalam karung kecil yang diikat longgar. Kembang 7 rupa dibungkus kain putih bersama kemenyan dan korek api. Semua itu ia letakkan di dalam tas tua yang biasa ia pakai ke pasar. Langit malam tampak gelap tanpa bintang. Angin berhembus pelan, namun terasa dingin menusuk tulang. Jalan menuju jembatan Kali Ireng sepi. Hanya terdengar suara serangga malam dan sesekali lolongan anjing dari kejauhan. Semakin dekat ia ke jembatan, semakin terasa hawa yang berbeda. Seolah udara di sekitar tempat itu lebih berat dan lembab. Lampu-lampu rumah warga sudah padam satu persatu, meninggalkan jalan dalam bayangan samar cahaya bulan yang tertutup awan tipis. Ketika siluet jembatan tua itu terlihat jelas di hadapannya, langkahnya sempat melambat. Beton yang retak dan pagar berlumut tampak seperti mulut besar yang siap menelan siapa saja yang berani mendekat. Suara air Kali Ireng terdengar lebih keras dari biasanya, seperti aliran yang berbisik panjang tanpa henti. Ia memarkir motornya beberapa meter sebelum jembatan dan berjalan kaki membawa tas ritual. Setiap langkah terasa berat, seakan tanah di bawahnya menahan. Tepat ketika jarum jam di tangannya menunjuk hampir pukul 12 malam, ia berdiri di tengah jembatan. Jantungnya berdetak begitu kencang, hingga ia merasa suaranya bisa terdengar sampai ke dasar sungai. Ia meletakkan tas di lantai jembatan, mengeluarkan ayam hitam yang berontak pelan, lalu menyusun kembang 7 rupa di atas kain putih. Tangannya gemetar saat menyalakan kemenyan. Asap tipis mengepul perlahan, menyebarkan aroma tajam yang bercampur dengan bau air sungai dan lumut basah. Saat jam tepat menunjukkan pukul 12, angin tiba-tiba berhembus lebih kencang. Pohon-pohon bambu di sekitar jembatan bergesekan mengeluarkan suara berderit panjang. Pak Dharma menelan ludah dan mulai membaca mantra dari kertas kecil di tangannya. Suaranya awalnya lirih dan terbata-bata, tetapi perlahan menjadi lebih jelas meski tetap bergetar. Belum sampai separuh bacaan, ayam hitam di tangannya mendadak diam. Tidak berontak, tidak bersuara, seolah kehilangan tenaga. Suasana di sekelilingnya terasa berubah. Udara menjadi sangat dingin, jauh lebih dingin dari beberapa menit sebelumnya. Ia merasakan seperti ada yang berdiri di belakangnya. Bulu kuduknya meremang. Ia teringat pesan orang pintar itu, jangan pernah menoleh apapun yang terjadi. Tiba-tiba terdengar suara seperti langkah kaki pelan di atas permukaan jembatan. Bukan satu langkah, melainkan beberapa, seakan ada lebih dari satu makhluk yang bergerak mengelilinginya. Pak Dharma hampir kehilangan fokus membaca mantra. Napasnya memburu, tetapi ia memaksakan diri melanjutkan. Lalu terdengar suara tangisan perempuan, lirih namun jelas, berasal dari arah sungai di bawahnya. Tangisan itu berubah menjadi tawa melengking yang membuat telinganya berdengung. Tangannya nyaris menjatuhkan kertas mantra, namun ia menggenggamnya kuat-kuat. Ia merasakan sesuatu menyentuh bahunya, dingin seperti es. Sentuhan itu tidak keras, tetapi cukup membuat lututnya hampir goyah. Dalam hati ia berteriak menahan diri agar tidak menoleh. Ia menutup mata sejenak, terus membaca hingga kalimat terakhir. Begitu mantra selesai diucapkan, angin berhenti mendadak. Suasana menjadi sunyi luar biasa, bahkan suara sungai seolah meredup. Dalam kesunyian itu, terdengar suara perempuan berbisik sangat dekat di telinganya. Suara yang berat dan serak, mengucapkan satu kalimat pendek yang membuat darahnya serasa membeku. Permintaanmu diterima, janjimu akan ditagih. Seketika ayam hitam di tangannya Sejak malam ritual di jembatan Kali Ireng itu, hari-hari Pak Dharma berjalan dengan perasaan campur aduk antara cemas dan berharap. Pagi pertama setelah ritual, ia bangun dengan tubuh terasa lemas, seperti orang kurang tidur. Padahal ia sama sekali tidak bisa terlelap semalaman. Bayangan suara bisikan di telinganya terus terngiang jelas, seolah bukan mimpi. Namun ia berusaha menepisnya dan mempersiapkan diri seperti biasa untuk berangkat ke pasar. Saat membuka pintu rumah, udara pagi terasa berbeda, lebih segar dari biasanya. Ia menganggap itu hanya perasaannya saja. Di pasar, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Biasanya lapaknya sepi hingga menjelang siang, tetapi pagi itu belum juga matahari tinggi, sudah ada beberapa pembeli datang hampir bersamaan. Mereka membeli dalam jumlah lebih banyak dari biasanya. Seorang ibu yang jarang belanja di tempatnya, tiba-tiba memesan beras 2 karung sekaligus. Tak lama kemudian, seorang pemilik warung makan datang dan meminta suplai gula dan minyak dalam jumlah besar. Padahal sebelumnya selalu membeli dari toko lain. Pak Dharma sempat bingung, namun tentu saja ia tidak menolak rezeki. Ia melayani dengan senyum yang sulit ia sembunyikan. Hingga siang hari, dagangannya laris manis. Rak yang biasanya penuh kini tampak kosong. Uang di kotak kayunya menumpuk lebih banyak dari hari-hari sebelumnya. Ia bahkan harus menutup lapak lebih awal karena barangnya habis. Di perjalanan pulang, hatinya berdebar. Apakah ini kebetulan atau memang awal dari janji yang diterimanya malam itu? Hari berikutnya kejadian serupa terulang.
bahkan lebih ramai. Beberapa pelanggan baru berdatangan mengaku mendengar bahwa harga dan kualitas barang di lapaknya lebih baik. Padahal ia tidak mengubah apapun, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menarik orang untuk datang. Dalam waktu 1 minggu, keuntungan yang ia dapat melebihi penghasilannya selama 1 bulan sebelumnya. Ia mulai melunasi sebagian hutangnya di koperasi. Petugas yang dulu menagih dengan wajah galak kini tersenyum ramah melihat pembayaran yang lancar. Bu Rini pun heran melihat perubahan itu. Ia bersyukur, menganggap doa-doanya selama ini akhirnya dikabulkan. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pak Dharma hanya mengatakan bahwa mungkin memang sudah waktunya usaha mereka membaik. Namun di balik kebahagiaan itu, ada hal-hal kecil yang mulai terasa janggal. Setiap malam setelah usahanya laris, ia selalu bermimpi berada di atas jembatan Kali Ireng. Dalam mimpi itu, sungai tampak hitam pekat dan lebih dalam dari biasanya. Di tengah jembatan berdiri sosok perempuan berambut panjang yang wajahnya tak pernah terlihat jelas. Perempuan itu tidak bergerak, hanya berdiri mematung sambil menghadap ke arahnya. Saat ia mencoba mendekat, kakinya terasa berat seperti terikat. Lalu suara yang sama seperti malam ritual terdengar lagi, mengingatkan bahwa janji akan ditagih pada waktunya. Pak Dharma selalu terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia mencoba mengabaikan mimpi-mimpi itu, menganggapnya sebagai efek rasa bersalah atau ketakutan yang masih tersisa. Namun semakin hari, perubahan dalam hidupnya semakin nyata. Seorang kenalan lama dari kota tiba-tiba datang menawarkan kerjasama usaha distribusi sembako dalam skala lebih besar. Tawaran itu datang tanpa ia minta. Ia hanya perlu menyediakan tempat penyimpanan, dan keuntungan akan dibagi 2. Kesempatan seperti itu tidak pernah terbayang sebelumnya. Tanpa berpikir panjang, ia menyetujuinya. Dalam hitungan bulan, kondisi ekonomi keluarganya melonjak drastis. Rumah kecilnya direnovasi menjadi lebih besar dan kokoh. Dinding kayu diganti bata, atap bocor diperbaiki, dan lantai tanah disemen rapi. Ia membeli sepeda motor baru untuk menggantikan motor tuanya yang sering mogok. Warga desa mulai membicarakan keberhasilannya. Ada yang memuji kerja kerasnya, ada pula yang Beberapa bulan setelah keberuntungan besar menghampiri hidup Pak Dharma, keadaan rumah tangganya tampak semakin mapan di mata orang lain. Usahanya berkembang pesat, kiosnya kini menjadi salah satu yang paling ramai di pasar. Bahkan ia mulai dikenal sebagai pedagang sukses yang dulunya hidup pas-pasan. Namun di balik semua itu, ketenangan batinnya perlahan terkikis. Mimpi tentang perempuan berambut panjang semakin sering datang. Suara bisikan yang dulu hanya terdengar samar, kini terasa lebih jelas, seolah berada tepat di samping telinganya setiap kali ia terlelap. Kata-kata yang sama terus terulang, janji, jangan kau lupa. Dan setiap kali terbangun, dadanya terasa sesak, seperti baru saja ditindih beban berat. Ia mencoba mengabaikannya dan tetap fokus pada usaha yang semakin sibuk. Namun suatu malam, keadaan berubah drastis. Andi, anak sematawayangnya yang selama ini mulai terlihat lebih sehat, tiba-tiba demam tinggi tanpa sebab yang jelas. Awalnya Pak Dharma dan Bu Rini mengira hanya demam biasa akibat kelelahan sekolah. Mereka memberinya obat penurun panas dan mengompres dahinya. Tetapi suhu tubuh Andi tidak kunjung turun. Matanya terlihat sayu dan nafasnya terasa berat. Keesokan harinya, mereka membawanya ke puskesmas. Dokter memeriksa dengan teliti, melakukan beberapa tes sederhana, namun hasilnya tidak menunjukkan penyakit tertentu. Mungkin infeksi ringan, kita observasi dulu, kata dokter dengan nada ragu. Pak Dharma mencoba tenang, meyakinkan istrinya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun malam berikutnya, keadaan Andi semakin memburuk. Tubuhnya menggigil hebat meski suhu badannya sangat tinggi. Ia mengigau menyebut-nyebut sesuatu yang tidak jelas. Beberapa kali terdengar ia memanggil Tante, jangan ajak aku, dengan suara lemah. Bu Rini menangis panik mendengar kata-kata itu, sementara Pak Dharma hanya terdiam dengan wajah pucat. Kata-kata itu seperti mengoyak jantungnya, mengingatkannya pada sosok dalam mimpi dan suara di jembatan. Ia mulai merasakan ketakutan yang jauh lebih besar daripada malam ritual itu. Mereka membawa Andi ke rumah sakit di kota pada dini hari. Perjalanan terasa sangat panjang. Di sepanjang jalan, Pak Dharma menggenggam tangan anaknya yang terasa semakin dingin. Ia berusaha berdoa dalam hati, sesuatu yang sudah lama tidak ia lakukan dengan sungguh-sungguh. Di rumah sakit, Andi langsung ditangani oleh tim medis. Berbagai pemeriksaan dilakukan, namun hasilnya tetap tidak jelas. Dokter hanya mengatakan bahwa kondisi Andi sangat lemah dan perlu perawatan intensif. Bu Rini tak henti-hentinya menangis di ruang tunggu, sementara Pak Dharma duduk membeku menatap lantai. Dalam pikirannya, kalimat itu kembali terdengar, janjimu akan ditagih. Ia mencoba menolak pikiran itu, mencoba menyalahkan keadaan atau penyakit yang tidak terdeteksi. Tetapi semakin ia menolak, semakin kuat rasa bersalah yang menghimpit dadanya. Menjelang subuh, seorang perawat keluar dengan wajah serius. Kondisi Andi menurun drastis.
Beberapa menit kemudian, dokter menyatakan bahwa mereka sudah berusaha semaksimal mungkin. Dunia Pak Dharma seolah runtuh dalam sekejap. Suara Bu Rini yang menjerit histeris menggema di lorong rumah sakit. Tetapi bagi Pak Dharma semuanya terdengar jauh dan samar. Ia hanya bisa berdiri kaku, menatap tubuh kecil anaknya yang kini terbujur tak bernyawa. Tidak ada luka, tidak ada penyakit jelas, hanya keheningan yang menyakitkan. Di saat itulah ia sadar bahwa harga yang harus dibayar telah mulai ditagih. Pemakaman Andi berlangsung sederhana namun penuh tangis. Warga desa datang memberi dukungan, menganggap kejadian itu sebagai musibah biasa. Tidak ada yang tahu tentang perjanjian gelap yang pernah dilakukan Pak Dharma di tengah jembatan tua. Bu Rini jatuh dalam kesedihan mendalam. Ia sering menyalahkan diri sendiri, merasa kurang menjaga anaknya. Sementara Pak Dharma menyimpan rahasia yang jauh lebih berat. Sejak kematian Andi, suasana rumah mereka berubah. Meski usaha Pak Dharma tetap ramai dan uang terus mengalir, rumah itu terasa kosong dan dingin. Pada malam ketiga setelah pemakaman, Pak Dharma terbangun karena mendengar suara langkah kecil berlari di ruang tengah. Ia membuka pintu kamar dan melihat sekilas bayangan seperti anak kecil berdiri di dekat pintu depan. Namun ketika ia mendekat, bayangan itu menghilang. Suara sungai Kali Ireng seperti terdengar jelas meski rumahnya cukup jauh dari jembatan. Ia mulai kehilangan nafsu makan dan sulit tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat kembali wajah Andi dalam keadaan pucat, lalu berubah menjadi sosok perempuan berambut panjang yang tersenyum tipis. Dalam salah satu mimpinya, perempuan itu berdiri di atas jembatan Kali Ireng sambil menggandeng tangan seorang anak kecil yang wajahnya tidak terlihat jelas. Ia berkata dengan suara datar, "Ini baru awal." Pak Dharma terbangun dengan teriakan tertahan dan tubuh basah oleh keringat. Sejak saat itu, ia sadar bahwa apa yang terjadi bukan sekedar kebetulan. Kekayaan yang ia nikmati kini terasa hambar dan menyesakkan. Setiap lembar uang yang ia pegang seolah mengingatkannya pada harga yang telah dibayar. Namun di balik semua ketakutan itu, ia juga merasakan firasat buruk bahwa pengorbanan ini mungkin belum cukup. Dan di suatu sudut hatinya yang paling gelap, ia mulai menyadari bahwa perjanjian dengan sesuatu di jembatan Kali Ireng bukanlah kesepakatan yang bisa diselesaikan hanya dengan satu kehilangan. Sejak kepergian Andi, rumah Pak Dharma tidak pernah benar-benar terasa sama lagi. Dinding yang baru dicat dan lantai keramik yang dulu menjadi simbol keberhasilan, kini justru memantulkan kesunyian yang menyakitkan. Bu Rini lebih sering mengurung diri di kamar, memeluk pakaian anaknya yang masih tersimpan rapi di lemari. Tangisnya kadang pecah tanpa suara, hanya bahunya yang bergetar pelan di balik pintu tertutup. Sementara Pak Dharma menenggelamkan dirinya dalam pekerjaan, berangkat lebih pagi dan pulang lebih larut, seolah kesibukan bisa mengusir bayangan rasa bersalah yang terus mengejarnya. Namun, semakin ia mencoba lari, semakin nyata teror yang datang menghampiri. Beberapa minggu setelah pemakaman, kejadian aneh mulai semakin sering terjadi di rumah mereka. Lampu ruang tengah berkedip hampir setiap malam, tepat pukul 12, lalu padam sesaat sebelum menyala kembali dengan cahaya redup. Suara pintu diketuk terdengar pelan dari arah depan, tetapi ketika dibuka, tidak ada siapapun di luar. Bu Rini yang awalnya mengira itu hanya perasaannya sendiri, mulai merasa ketakutan. Ia pernah bersumpah melihat sosok perempuan berdiri di dapur dengan rambut panjang menjuntai hingga menutupi wajahnya. Ketika ia memanggil Pak Dharma, sosok itu sudah tidak ada. Pak Dharma mencoba menenangkan istrinya, mengatakan bahwa mungkin itu hanya halusinasi akibat terlalu banyak pikiran. Namun di dalam hatinya, ia tahu bahwa apa yang dilihat Bu Rini bukanlah hayalan. Suatu malam, saat hujan turun deras dan angin menderu di luar rumah, Bu Rini tiba-tiba terbangun dengan napas terengah-engah. Matanya terbuka lebar, tetapi tatapannya kosong. Ia bangkit dari tempat tidur dan berjalan keluar kamar tanpa menjawab panggilan suaminya. Pak Dharma mengikuti dengan perasaan cemas. Di ruang tengah, Bu Rini berdiri mematung menghadap pintu yang tertutup. Bibirnya bergerak pelan, mengeluarkan suara yang bukan suaranya sendiri. Suara itu berat dan serak, seperti berasal dari tenggorokan yang kering. "Janji belum lunas," kata suara itu berulang kali. Pak Dharma merasa tubuhnya lemas. Ia mencoba mengguncang bahu istrinya, memanggil namanya, tetapi Bu Rini justru tertawa kecil dengan nada yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Tawa itu perlahan berubah menjadi tangisan panjang yang menusuk telinga. Hujan di luar semakin deras, seolah mengiringi suasana mencekam di dalam rumah. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, Bu Rini jatuh pingsan. Ketika sadar, ia tidak mengingat apapun. Pak Dharma tidak berani menceritakan kejadian sebenarnya. Ia hanya mengatakan bahwa istrinya mungkin kelelahan dan terlalu banyak pikiran. Namun kejadian kesurupan itu tidak berhenti di situ.
2 malam kemudian, hal yang sama terulang. Kali ini lebih parah. Bu Rini berteriak histeris sambil menunjuk ke sudut ruang tamu, mengatakan bahwa ada perempuan berdiri di sana sambil menggendong seorang anak kecil. Pak Dharma tidak melihat apa-apa, tetapi ia merasakan hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Ia mulai menyadari bahwa kehilangan Andi mungkin bukan akhir dari perjanjian itu. Teror semakin menjadi ketika beberapa tetangga mulai mengeluhkan hal-hal aneh di sekitar rumah Pak Dharma. Ada yang mendengar suara tangisan anak kecil saat melewati depan rumah pada malam hari. Ada pula yang melihat bayangan hitam berdiri di atap rumah menjelang tengah malam. Warga mulai berbisik-bisik, mengaitkan semua kejadian itu dengan perubahan drastis kehidupan Pak Dharma. Meski tidak ada yang berani menuduh secara langsung, pandangan mereka berubah. Sapaan yang dulu ramah kini terasa canggung. Pak Dharma semakin tertekan. Dalam keputusasaan, ia memutuskan kembali mencari orang pintar yang dulu memberinya mantra. Ia berharap bisa menemukan cara untuk menghentikan semua ini. Namun ketika ia sampai di rumah tua di pinggir kebun tebu itu, suasananya berbeda. Pagar kayu tergeletak roboh, pintu rumah tertutup rapat, dan tidak ada cahaya lampu. Teror yang terus menghantui rumah Pak Dharma akhirnya tidak bisa lagi ditutupi. Kejadian kesurupan Bu Rini yang berulang kali terdengar hingga ke rumah tetangga membuat warga mulai berbicara lebih terbuka. Suara tangisan dan tawa aneh di tengah malam bukan hanya didengar oleh 1-2 orang, tetapi oleh beberapa kepala keluarga yang rumahnya berdekatan. Anak-anak kecil mulai takut melewati depan rumah Pak Dharma saat sore menjelang maghrib. Bahkan ada yang mengaku melihat bayangan perempuan berdiri di balik jendela ruang tamu ketika lampu rumah dalam keadaan mati. Bisik-bisik yang dulu hanya terdengar samar, kini berubah menjadi pembicaraan serius di pos ronda. Nama jembatan Kali Ireng kembali disebut-sebut, dan untuk pertama kalinya beberapa warga mengaitkan perubahan hidup Pak Dharma dengan tempat angker itu. Pak Dharma merasakan perubahan sikap orang-orang di sekitarnya. Jika dulu ia disambut ramah dan penuh pujian karena keberhasilannya, kini tatapan mereka terasa berbeda, lebih tajam dan penuh curiga. Ia mencoba bersikap biasa, tetap membuka kios setiap hari, tetap tersenyum pada pembeli. Namun di dalam dirinya, rasa takut semakin membesar. Bu Rini yang semakin sering sakit dan linglung membuatnya tidak bisa lagi berpura-pura semuanya baik-baik saja. Suatu sore, ketika Bu Rini kembali kesurupan dan berteriak menyebut kata jembatan berulang kali dengan suara berat yang bukan miliknya, beberapa tetangga datang membantu. Mereka memanggil seorang tokoh agama desa, Pak Hashim, yang dikenal bijak dan disegani. Pak Hashim datang dengan wajah serius. Ia membacakan doa-doa di ruang tengah rumah Pak Dharma, sementara Bu Rini meronta dan tertawa dengan suara melengking. Suasana begitu mencekam hingga beberapa warga memilih menunggu di luar rumah. Setelah hampir 1 jam, Bu Rini akhirnya terkulai lemas dan kembali sadar tanpa mengingat apapun. Pak Hashim menatap Pak Dharma lama sekali, seolah mencoba membaca sesuatu yang tersembunyi. Dengan suara pelan namun tegas, ia meminta berbicara berdua di luar rumah. Di bawah cahaya lampu teras yang redup, Pak Hashim bertanya langsung apakah Pak Dharma pernah melakukan sesuatu yang melanggar batas. Pertanyaan itu seperti menembus pertahanan terakhir dalam diri Pak Dharma. Awalnya ia mencoba mengelak, mengatakan bahwa semua ini mungkin hanya cobaan biasa. Namun ketika Pak Hashim menyebut nama jembatan Kali Ireng tanpa diminta, kaki Pak Dharma terasa goyah. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia akhirnya menunduk dan mengakui semuanya, mulai dari kesulitan hidupnya, pertemuannya dengan orang pintar, hingga ritual yang ia lakukan di tengah jembatan pada malam Jumat Kliwon. Suaranya bergetar saat menceritakan bisikan yang ia dengar dan janji yang diucapkannya. Pak Hashim terdiam cukup lama setelah mendengar pengakuan itu. Wajahnya terlihat prihatin sekaligus khawatir. Ia menjelaskan bahwa perjanjian dengan makhluk tak kasat mata bukanlah hal yang bisa dibatalkan semudah membalikan telapak tangan. Apa yang sudah disepakati di tempat seperti jembatan Kali Ireng biasanya mengikat kuat, apalagi jika sudah ada tumbal yang jatuh. Kata-kata itu membuat napas Pak Dharma terasa berat. Ia bertanya apakah masih ada jalan untuk menghentikan semuanya. Pak Hashim menjawab bahwa satu-satunya jalan adalah benar-benar bertaubat dan memutus semua ikatan dengan niat tulus, meski konsekuensinya mungkin tidak ringan. Malam itu, kabar pengakuan Pak Dharma tersebar dengan cepat di antara warga. Beberapa orang merasa marah karena menganggap tindakannya telah membawa pengaruh buruk ke desa. Mereka percaya bahwa keserakahan satu orang bisa mengundang energi gelap yang mengganggu ketentraman bersama. Ada
ada yang mengusulkan agar Pak Darma diusir dari desa, tetapi sebagian lainnya memilih menunggu langkah apa yang akan ia ambil. Tekanan sosial itu membuat Pak Darma semakin terpojok. Ia merasa tidak hanya dihantui oleh makhluk gaib, tetapi juga oleh rasa malu dan penyesalan yang tak tertahankan. Pada malam berikutnya, suasana desa terasa berbeda. Angin bertiup lebih kencang dari biasanya, dan beberapa warga melihat bayangan besar berdiri di atas jembatan Kali Ireng. Bayangan itu tinggi dan gelap, seperti menyatu dengan kabut malam. Beberapa pemuda yang penasaran mencoba mendekat, namun sepeda motor mereka mogok tepat sebelum mencapai jembatan. Mereka berlari kembali ke desa dengan wajah pucat. Cerita itu semakin memperkuat keyakinan warga bahwa sesuatu sedang marah. Di rumahnya, Pak Darma merasakan hawa yang semakin berat. Lampu kembali berkedip dan suara air sungai terdengar seolah mengalir tepat di bawah lantai rumahnya. Bu Rini yang baru saja sadar dari pingsan mendadak menunjuk ke arah pintu dan berbisik, "Dia datang lagi." Ketika Pak Darma menoleh, ia melihat sekilas bayangan perempuan berambut panjang berdiri di ambang pintu sebelum menghilang seperti asap tertiup angin. Jantungnya berdegup keras, dan untuk pertama kalinya ia menyadari bahwa rahasia yang selama ini ia simpan kini tidak hanya terbongkar. Setelah pengakuannya kepada Pak Hashim dan tersebarnya rahasia tentang ritual di jembatan Kali Ireng, hidup Pak Darma benar-benar berada di ujung kehancuran. Usahanya memang masih berjalan, tetapi pembeli mulai berkurang. Sebagian warga memilih menjauh, seolah takut ikut terkena dampak dari sesuatu yang tak kasat mata. Tatapan sinis dan bisikan di belakang punggungnya menjadi makanan sehari-hari. Namun semua itu tidak seberapa dibandingkan teror yang semakin nyata di rumahnya sendiri. Bu Rini semakin sering jatuh sakit dan kehilangan kesadaran. Tubuhnya kurus, matanya cekung, dan ia sering berbicara sendiri saat malam tiba. Beberapa kali ia menyebut nama Andi sambil menangis, lalu tiba-tiba tertawa dengan suara yang bukan miliknya. Pak Darma hidup dalam ketakutan yang terus-menerus, tidak tahu mana yang lebih menyiksa, rasa bersalah atau bayangan bahwa perjanjian itu belum selesai. Pak Hashim sempat datang beberapa kali untuk membacakan doa dan memberi nasihat agar Pak Darma benar-benar bertobat dengan sungguh-sungguh. Pak Darma mencoba mengikuti semua saran, memperbanyak ibadah, bahkan membagikan sebagian hartanya kepada warga yang membutuhkan sebagai bentuk penyesalan. Namun setiap malam, tepat menjelang pukul 12, suara sungai Kali Ireng tetap terdengar jelas di telinganya, meski rumahnya jauh dari aliran air itu. Suara itu seperti panggilan yang tidak bisa ia abaikan. Hingga pada suatu malam, ketika hujan turun sangat deras, angin bertiup kencang menggoyangkan pepohonan, dan petir menyambar berkali-kali di langit desa, Pak Darma merasakan sesuatu yang berbeda. Hatinya gelisah luar biasa, seperti ada dorongan kuat yang memanggilnya keluar rumah. Bu Rini tertidur lemah setelah seharian demam, dan rumah terasa sunyi selain suara hujan yang menghantam atap. Pak Darma duduk di ruang tengah dengan tatapan kosong, lalu perlahan berdiri tanpa sepatah kata pun. Ia mengenakan jaket tipis dan melangkah keluar rumah, meski hujan masih mengguyur deras. Kakinya berjalan sendiri menuju arah yang sudah sangat ia kenal. Jalan menuju jembatan Kali Ireng tampak gelap dan becek, namun ia tidak ragu. Setiap kilatan petir menerangi jalan di depannya, menampilkan bayangan pepohonan yang bergerak liar di terpa angin. Ketika ia sampai di dekat jembatan, hujan tiba-tiba mereda, menyisakan gerimis tipis dan kabut yang menggantung rendah. Jembatan tua itu tampak lebih suram dari sebelumnya. Air sungai mengalir deras akibat hujan, suaranya menggema seperti gemuruh panjang. Pak Darma melangkah naik ke atas jembatan, tepat di tengah tempat ia dulu berdiri melakukan ritual. Dadanya terasa berat, napasnya memburu, dan pikirannya dipenuhi kenangan malam itu. Tiba-tiba angin berhembus kencang dari arah sungai, membuat tubuhnya hampir goyah. Dalam cahaya kilat petir berikutnya, ia melihat sosok perempuan berambut panjang berdiri di ujung jembatan. Wajahnya pucat, matanya hitam kosong, dan gaunnya basah seolah baru keluar dari sungai. Di sampingnya berdiri bayangan kecil yang membuat jantung Pak Darma hampir berhenti berdetak. Ia mengenali bentuk tubuh itu, tinggi dan posturnya seperti Andi. Janji belum lunas. Suara perempuan itu terdengar jelas, meski bibirnya hampir tidak bergerak. Pak Darma jatuh berlutut, air mata bercampur dengan sisa air hujan di wajahnya. Ia berteriak meminta ampun, mengakui kesalahannya, dan memohon agar semuanya dihentikan. Namun suara sungai semakin keras, menutupi suaranya sendiri.
Bayangan kecil di samping perempuan itu perlahan memudar, seolah terseret arus yang tak terlihat. Pak Dharma mencoba berdiri dan melangkah mundur, tetapi kakinya terasa berat, seperti terikat sesuatu. Ia merasakan tarikan kuat dari arah bawah jembatan, bukan pada tubuhnya, tetapi pada jiwanya. Dalam satu kilatan petir yang menyilaukan, sosok perempuan itu tiba-tiba sudah berada sangat dekat di hadapannya. Wajahnya kini jelas terlihat, bukan marah, melainkan dingin dan tanpa ekspresi. "Semua harus seimbang," bisiknya. Tiba-tiba suara gemuruh besar terdengar, seperti tanah longsor kecil di tepi sungai. Warga desa yang rumahnya tidak terlalu jauh dari jembatan mendengar suara itu dan keluar rumah untuk melihat apa yang terjadi. Namun ketika mereka sampai di ujung jalan menuju jembatan, yang mereka lihat hanya kabut tebal menyelimuti area tersebut. Hilangnya Pak Dharma menjadi peristiwa yang tidak pernah benar-benar dilupakan oleh warga desa. Selama berminggu-minggu setelah malam itu, pencarian masih dilakukan, meski harapan semakin menipis. Sungai Kali Ireng sudah disusuri hingga beberapa kilometer ke hilir, tetapi tidak ada satupun tanda keberadaan jasadnya. Pihak berwenang akhirnya menyimpulkan bahwa kemungkinan besar ia hanyut terbawa arus deras saat hujan badai. Namun warga desa tahu, ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Sandal yang tertinggal tepat di tengah jembatan, seolah menjadi tanda bahwa tempat itulah awal sekaligus akhir dari segalanya. Bu Rini menjalani hari-harinya dalam keadaan seperti kehilangan separuh kesadaran. Ia tidak lagi histeris atau kesurupan seperti sebelumnya, tetapi sorot matanya kosong. Ia memilih menjual kios dan sisa usaha yang dulu begitu dibanggakan. Uang hasil penjualan digunakan untuk melunasi sisa hutang dan biaya hidup sederhana. Rumah yang pernah direnovasi dengan penuh kebanggaan, kini terasa seperti bangunan asing yang menyimpan terlalu banyak kenangan kelam. Beberapa bulan kemudian, Bu Rini memutuskan pindah ke rumah saudaranya di kota lain, meninggalkan desa yang menyimpan terlalu banyak luka. Sejak kepergian Pak Dharma dan meredanya kejadian-kejadian aneh, suasana desa perlahan kembali normal. Anak-anak kembali bermain sore hari, warga kembali berkumpul di pos ronda tanpa rasa was-was berlebihan. Namun jembatan Kali Ireng tetap menjadi tempat yang dihindari saat malam tiba. Tidak ada lagi yang berani melintasinya setelah maghrib, kecuali terpaksa. Bahkan beberapa warga mengusulkan agar jembatan itu diperbaiki atau diganti, berharap perubahan fisik bisa menghapus aura gelap yang melekat. Tetapi entah kenapa, rencana itu selalu tertunda. Ada saja alasan yang membuat perbaikan tak kunjung terlaksana, seolah jembatan itu ingin tetap berdiri sebagaimana adanya, menjadi saksi bisu dari perjanjian yang pernah terjadi di atasnya. Waktu berlalu, cerita tentang Pak Dharma berubah menjadi kisah yang diceritakan dari generasi ke generasi. Orang tua menggunakan kisah itu untuk mengingatkan anak-anak mereka agar tidak tergoda jalan pintas. Para pedagang pasar menyebut namanya dengan nada pelan jika membahas soal pesugihan atau kekayaan instan. Jembatan Kali Ireng pun semakin dikenal sebagai tempat yang bukan hanya angker, tetapi juga tempat yang menagih keseimbangan. Beberapa tahun kemudian, seorang pemuda dari luar desa datang dengan rasa penasaran. Ia mendengar cerita tentang jembatan itu dan menganggapnya hanya mitos yang dilebih-lebihkan. Pada suatu malam, ia mencoba membuktikan keberaniannya dengan berdiri di tengah jembatan tepat pukul 12. Warga yang mengetahui rencananya sudah memperingatkan agar tidak bermain-main dengan hal seperti itu, tetapi pemuda itu hanya tertawa. Malam itu tidak ada hujan, tidak ada angin kencang, dan suasana tampak biasa saja. Namun ketika pemuda itu pulang, wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar. Ia tidak pernah mau menceritakan apa yang dilihat atau didengarnya di atas jembatan. Sejak saat itu, ia sering melamun dan akhirnya memilih pindah dari desa tanpa penjelasan. Kejadian tersebut semakin menguatkan keyakinan warga bahwa meski teror besar telah berlalu, sesuatu masih berdiam di sana. Beberapa orang tua desa percaya bahwa apa yang terjadi pada Pak Dharma bukanlah hukuman semata, melainkan akibat dari hukum keseimbangan yang tidak bisa dihindari. Mereka mengatakan bahwa alam memiliki caranya sendiri untuk menagih apa yang telah diambil secara tidak wajar. Kekayaan yang datang tanpa usaha yang jujur pada akhirnya akan membawa kehilangan yang jauh lebih besar. Setiap kali malam Jumat Kliwon tiba, suasana di sekitar jembatan terasa sedikit berbeda. Udara menjadi lebih dingin dan suara aliran sungai terdengar lebih berat.
Ada yang bersumpah pernah melihat bayangan seorang pria berdiri di tengah jembatan sambil menunduk, lalu menghilang ketika didekati. Ada pula yang mengaku mendengar suara langkah pelan dan bisikan samar yang tertiup. Demikian kisah tentang pesugihan jembatan angker yang dapat saya sampaikan. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat bahwa segala sesuatu yang instan dan melanggar batas seringkali membawa konsekuensi yang berat. Percayalah bahwa rezeki terbaik adalah yang diperoleh dengan cara yang halal dan penuh kesabaran. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa ambil hikmahnya dan sebarkan kebaikan kepada sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.